Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal jawab PPh orang pribadi. Kita latihan ya. Soal nomor 1. Andrian mempunyai toko janji palsu dengan omset 2018 sebesar 4.500.000.000. Selain itu juga memperoleh penghasilan dari membuka kursus mengemudi sebesar 500 juta. Andrian juga menyewakan kos-kosan dengan penghasilan setahun 50 juta. Hitung penghasilan yang dikenai PPh tidak final dan hitung pula yang dikenai PPh final. Penghasilan yang dikenai PPh tidak final adalah penghasilan dari toko dan dari kursus mengemudi. Ya, yaitu 4,5 M ditambah 0,5 M sama dengan 5 M. Ya, penghasilan yang dikenai PPh final yaitu penghasilan dari menyewakan kamar kos atau kos-kosan. Gitu ya. Jadi untuk final adalah sewa, yaitu kos-kosan, sewa atas tanah dan bangunan. PPh pasal 4 ayat 2 tarifnya 10%. Soal 2. Andrian pada soal nomor 1 menyelenggarakan pembukuan atas usahanya. Selain biaya berupa pembelian barang senilai 2 miliar, ia juga mengeluarkan biaya-biaya berikut. Biaya sewa ruko untuk toko dan kursus 50 juta. Biaya gaji pegawai 25 juta. Biaya listrik dan air 5 juta. Biaya transport ke pelanggan 10 juta. Biaya reparasi mobil atas nama istri sebesar 20 juta. Hitung penghasilan itu untuk perhitungan penghasilan kena pajak PPh tidak finalnya, yaitu omset perusahaan usaha 5 miliar ya, yaitu untuk omset dari toko dan khusus mengemudi. Kemudian dikurangi pembelian barang, yaitu pembelian persediaan 2 miliar, maka penghasilan brutonya 3 miliar atau laba brutonya 3 miliar. Kemudian biaya yang dapat dikurangkan yaitu sewa ruko untuk toko 50 juta, biaya gaji atau beban gaji 25 juta, biaya beban listrik dan air 5 juta, transport 10 juta. Transport di sini adalah untuk pengiriman ke pelanggan. Yang untuk reparasi mobil atas nama istri tidak diperkenankan ya. Maka total biayanya adalah 90 juta, maka laba bruto dikurangi dengan total beban usaha 90 juta sama dengan penghasilan netonya 2 miliar 910 juta ya. Soal 3. Berdasarkan informasi pada nomor 2, hitung besarnya PPh terhutang yang harus dibayarkan oleh Andrian. Jika ia memiliki seorang istri yang tidak bekerja, 2 orang anak yang berusia 13 tahun dan 9 tahun, dan 1 orang mertua berusia 72 tahun yang tinggal bersama beliau. Penghasilan netonya yaitu 2 miliar 910 juta. Dikurangi PTKB K3 yaitu statusnya kawin, kemudian anak, kemudian mertua yaitu 72 juta. Maka penghasilan kena pajaknya 2 miliar 838 juta. PPh terhutangnya 50% dikali 50 juta, 2 juta 500, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 250 juta sama dengan 62 juta 500, 30% dikali 2 miliar 338 juta sama dengan 700 juta 400.400.000. PPh terhutang jumlahnya yaitu 796.400.000 rupiah. Soal 4. Andrian mempunyai seorang istri bernama Maria yang bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan neto setahun 400 juta dan telah dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja. Penghasilan neto Andrian dari usaha butik selama tahun 2018 adalah 500 juta. Bagaimana perlakuan penghitungan penghasilan neto keduanya? Andrian punya NPWP dan Maria tidak mempunyai NPWP sendiri.
Karena penghasilan Maria diperoleh dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha Andrian, maka penghasilan penghasilan senilai 400 juta tersebut tidak digabung oleh penghasilan itu Andrian untuk dihitung pajaknya pada akhir tahun. Penghasilan tersebut cukup dilaporkan pada SPT sebagai objek pajak yang bersifat final pada SPT tahunan PPh Andrian. Ya, begitu penjelasannya. Tahu maksudnya? Di sini Maria mendapatkan penghasilan satu pemberi kerja. Penghasilan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha Andrian. Ya, maka atas penghasilan istri yang 400 juta tadi tidak digabung dengan penghasilan itu Andrian, tidak digabungkan untuk dihitung pajaknya pada akhir tahun. Ya, penghasilan tersebut cukup dilaporkan pada SPT tahunan sebagai objek pajak yang bersifat final pada SPT tahunan Andrian. Soal 5. Dengan mempertimbangkan info pada soal 4, jika selain sebagai karyawan, Maria juga memiliki penghasilan dari jualan kue secara online dengan penghasilan itu sebesar 3 miliar, bagaimana perlakuan penghasilan itu keduanya, Andrian dan Maria? Asumsi Andrian punya NPWP dan Maria tidak mempunyai NPWP sendiri. Jawaban, penghasilan itu Andrian dari butik 500 juta, penghasilan karyawan Maria 400 juta, penghasilan kue Maria 3 miliar, maka total penghasilan itu Andrian 3 juta 3 miliar 900 juta. Karena penghasilan Maria tidak semata dari satu pemberi kerja, yaitu dia ada usaha penghasilan dari usaha kue, maka penghasilan itu Maria digabung ke penghasilan itu Adrian. Soal 6. Dengan mempertimbangkan info dan jawaban pada soal nomor 5, hitung PPh terhutang Andrea jika diketahui Andrea mempunyai 2 anak yang belum bekerja dan 1 orang yang sudah pensiun dan tinggal bersama dengan beliau. Total penghasilan itu Andrian 3 miliar 900 juta. Ya, 3 miliar 900 juta itu ada hubungannya dengan nomor 5 dikurangi PTKB KI 3. Kawin dengan penghasilan istri digabung dengan 3 tanggungan. Ya, KI 3. Kita masukkan di sini ya, tambahan nomor 12. Saya tuliskan. Statusnya KI 3. Yaitu status perkawinannya adalah kawin ya, ditambah NPWP istri 54 ditambah 3 tanggungan. Sama dengan 126 juta. Yaitu bisa menghitungnya, yaitu statusnya kawin, ya status di sini penjelasannya. Status beliau menikah atau kawin, yaitu PTKB-nya adalah 58.500.000 ya. Kemudian istri, yaitu NBWP istri 54 juta. Ya. Kemudian
3 tanggungan, yaitu 3 dikali 4.500.000. Maka total PTKP-nya adalah 126 juta. Ya, bisa ya? Ini 126 juta. Penghasilan kena pajaknya yaitu, total penghasilan itu dikurangi PTKP menjadi 3.774.000. Maka PPh terhutangnya adalah 5% dikali 50 juta, 2.500.000, 15% kali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% sama dengan dikali 250 juta, 62.500.000, 30% dikali 3.274.000, 3.274 juta sama dengan 982.200.000. Maka PPh terhutangnya beliau 1.077.200.000. Lanjut ya, soal 7. Dalam hal setelah dihitung PPh terhutang pada soal nomor 6 sebesar 1.077.200.000 dan dalam hal dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan perjanjian pemisahan akta dan penghasilan, atau Maria memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, MT ya, bagaimana penghitungan PPh terhutang Adrian dan Maria? Penghasilan neto gabungannya yaitu butik Adrian 500 juta, penghasilan karyawan Maria 400 juta, penghasilan kue Maria 3 miliar, total penghasilannya 3 miliar 900 juta. Dihitung yaitu PPh terhutang Adrian yaitu 500 juta dibagi total penghasilannya 3 miliar 900 dikali PPh terhutang yang di sini 1.077.200.000 sama dengan 138.122.564 rupiah. Kemudian PPh terhutang Maria yaitu 3.400.000 di sini yaitu penghasilan karyawannya 400 juta, penghasilan kuenya 3 miliar, dibagi total penghasilan 3 miliar 900 dikali PPh terhutang secara gabungan yaitu 1.077.200.000 sama dengan 939.097.436 rupiah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.